Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igusti Komangga Armada, Prodi D3 Akuntansi, kelas 1A, NPM 21752012. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-11 ekonomi pengantar tentang pengangguran dan tingkat alamiahnya. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Orang yang tidak sedang mencari pekerjaan, contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan sebagainya yang karena suatu hal tidak atau belum membutuhkan pekerjaan. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Rumus tingkat pengangguran. Angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah orang yang tidak bekerja. Rumus tingkat pengangguran. Jumlah yang tidak bekerja atau angkatan kerja dibagi angkatan kerja dikali 100. Tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi populasi penduduk dewasa dikali 100. Jenis-jenis pengangguran. 1. Berdasarkan penyebabnya. Ada beberapa, yaitu pengangguran struktural, pengangguran konjunktur, pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran teknologi. 2. Pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu 1. Pengangguran terbuka, 2. Setengah menganggur, dan ketiga pengangguran terselubung. Penyebab pengangguran. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. 3. Kemajuan teknologi. 4. Resesi ekonomi. 5. Pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. 6. Kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Pencarian kerja. Pencarian kerja adalah proses yang dilakukan individu yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau yang sedang memiliki pekerjaan yang bertujuan untuk mencari posisi atau pekerjaan baru di lingkungan kerja yang baru. Cara mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain, 1. Memperluas koneksi. 2. Manfaatkan internet. 3. Menghadiri job fair event. 4. Apply CV secara online. 5. Tunjukkan keahlian. 6. Pastikan data pada CV sudah lengkap. 7. Buat CV yang menarik. 8. Buat surat lamaran kerja dengan benar. Serikat Pekerja dan Tawar-menawar Kolektif. Menurut Gregory Mankiw, 2013, 123, Serikat Pekerja Union adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan pemberi pekerja mengenai upah dan kondisi kerja. Serikat pekerja merupakan sejenis kartel, yaitu sekelompok penjual yang bekerja sama dengan harapan menggunakan daya pasar bersama mereka. Banyak pekerja dalam perekonomian membahas upah, tunjangan, dan kondisi kerja mereka dengan perusahaan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Teori upah efisiensi. Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. Jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerja lainnya. Menurut teori upah efisiensi, perusahaan akan beroperasi lebih efisien jika upah berada di atas equilibrium. Jadi akan lebih menguntungkan jika perusahaan tetap mempertahankan upah tetap tinggi meskipun penawaran tenaga kerja berlebih. Menurut teori upah efisiensi, membayar upah yang tinggi mungkin akan menguntungkan perusahaan karena bisa menaikkan efisiensi para pekerja. Teori upah efisiensi dikembangkan oleh Cafferetti 1990, meramalkan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah yang tinggi, maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya. Sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisik sudah terpenuhi, maka pekerja akan berangkat ke tempat pekerjaannya dengan tenang. Dan bagi pekerja sendiri, dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat pekerjaannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf kepada Yang Maha Kuasa, saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.